Selamat pagi, perkenalkan saya Evangelina Marsha Valencia dengan NIM 149. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Di sini kami akan membahas tentang interaksi sosial. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Lisa Norita dengan NIM 144. Kemudian Anandita Alisa Ramdhani dengan NIM 145. Selanjutnya ada Muhammad Riza Widya dengan NIM 146, Afifah Fatur Rohma dengan NIM 147, Cindy Kurniawati dengan NIM 148, dan yang terakhir Chandra Kusumawati dengan NIM 150. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini sendiri merupakan suatu proses yang menjadi dasar bagaimana kita bertindak dan bereaksi terhadap orang di sekitar kita. Nah, dari ada interaksi itu kita mempunyai usaha untuk mempengaruhi apa yang terjadi antara diri kita dan orang lain. Nah, di sini interaksi sosial itu memiliki dua jenis, yaitu ada agresi dan altruisme. Nah, yang pertama ini ada agresi. Agresi ini satu perilaku sosial yang memiliki tujuan untuk menyakiti dan menyerang seseorang secara fisik maupun verbal. Nah, faktor pemicunya ini berkaitan dengan sifat dasar manusia yang cenderung agresif jika kita lihat dari sudut pandang evolusioner, genetik, dan neurobiologis. Jika kita lihat dari sudut pandang evolusioner, makhluk hidup itu termasuk manusia yang memiliki kecenderungan untuk berkuasa atas segala hal guna mempertahankan diri dan keturunannya, sehingga agresi ini merupakan satu bentuk manifestasi dari kecenderungan tersebut. Kemudian jika dari sudut genetika, setiap makhluk itu memiliki gen yang kuat untuk mempengaruhi kecenderungan untuk berperilaku agresif. Nah, jika kita lihat dari neurobiologis ini memandang bahwa kerusakan pada sistem syaraf pusat otak dan sistem hormonal pada suatu organisme akan menyebabkan munculnya perilaku agresi. Kemudian yang kedua itu ada altruisme. Nah, altruisme ini kebalikan dari sifat egois. Jadi dia memiliki ketertarikan untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan dia memilih untuk mengalah demi menolong orang lain. Untuk faktor pemicu dari altruisme ini berkaitan dengan penjelasan evolusioner yang menyatakan bahwa sifat makhluk hidup itu mempunyai sifat yang ingin menolong, terutama pada sesama mereka, untuk beradaptasi dan mempertahankan diri mereka. Nah, selain itu ada sifat genetis yang mempengaruhi altruisme ini. Nah, dari genetik ini menolong sesama ternyata merupakan masih berkaitan dengan gen-gen untuk mempertahankan keturunan mereka kelak. Kemudian ada jenis-jenis interaksi sosial. Nah, untuk jenis-jenis ini terdapat 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi antara individu dan individu. Apa sih interaksi antara individu dan individu? Nah, interaksi ini terjadi ketika dua individu ini saling bertemu. Kemudian ada beberapa pengertian dari para ahli yang menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial. Yang pertama dari Dr. Andes H. Abu Ahmadi. Menurut beliau, interaksi sosialnya adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Kemudian yang kedua dari Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Beliau mengatakan bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau hubungan manusia dengan kelompok, atau hubungan kelompok dengan kelompok, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis interaksi sosial. Untuk jenis interaksi sosial ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada interaksi antara individu dan individu, kemudian interaksi antara kelompok dan kelompok, ketiga ada interaksi antara individu dan kelompok. Saya akan menjelaskan interaksi antara individu dan individu terlebih dahulu.
interaksi ini terjadi ketika dua individu saling bertemu. Walaupun individu tersebut tidak melakukan kegiatan apapun, tetapi jika salah satu pihak atau dua pihak sadar adanya perubahan dalam diri mereka masing-masing, hal tersebut sudah bisa kita katakan sebagai interaksi sosial. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut adalah adanya bau parfum atau bau suatu dari salah satu pihak yang menyengat, atau bunyi yang dihasilkan oleh salah satu pihak. Kemudian yang kedua, ada interaksi antara kelompok dan kelompok. Nah, interaksi ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi-pribadi. Misalnya ada interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi ini bukan terjadi dalam satu kelompok, melainkan suatu kelompok ini bersatu untuk menjadi sebuah kesatuan yang pada akhirnya mereka dapat mempertahankan kesatuan tersebut. Contohnya ada permusuhan antara Indonesia dan Belanda. Nah, yang terakhir ini ada interaksi antara individu dan kelompok. Untuk interaksi di sini berbeda karena tergantung dengan keadaan interaksi tersebut. Nah, interaksi ini lebih mencolok ketika terjadi perbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Interaksi sosial ini memiliki beberapa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan dengan psikologi. Yang pertama itu ada kerjasama antar anggota keluarga. Nah, di sini bagaimana cara ayah dan ibu itu dapat bekerjasama untuk mengasuh dan mendidik anaknya, mulai dari mereka memandikan maupun menyuapi anaknya hingga menemani dan menasihati anaknya. Nah, mereka juga harus memberi contoh yang baik kepada anaknya. Nah, pola interaksi ini berkaitan dengan kajian psikologi perkembangan dan psikologi keluarga. Kemudian selanjutnya ada interaksi di lingkungan kerja atau organisasi. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita berkomunikasi formal antara kita dan karyawan lainnya ketika kita mendapat suatu penugasan proyek, kemudian ketika rapat evaluasi yang dipimpin oleh pimpinan suatu perusahaan dan jajarannya. Nah, hal ini itu berhubungan dengan penerapan ilmu psikologi industri dan organisasi. Kemudian yang ketiga ada proses belajar mengajar di sekolah. Nah, interaksi ini terjadi antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Bagaimana guru itu menyampaikan materi hingga evaluasi hasil belajar. Pola interaksi ini menjadi kajian utama dalam psikologi pendidikan. Kemudian yang terakhir ada hubungan antara dokter dan pasien. Nah, interaksi ini terjadi ketika dokter dan pasien dalam proses konsultasi maupun pengobatan. Hal ini berkaitan dengan psikologi klinis. Nah, di sini menyimpulkan bahwa ternyata interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik yang berupa aksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dan kelompok gitu. Nah, kemudian interaksi sosial beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama melibatkan lebih dari satu individu, kemudian jadi komunikasi antara pelaku yang melalui kontak sosial, kemudian memiliki tujuan yang jelas dan terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, jadi interaksi sosial ini juga memiliki 3 jenis, yaitu interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian interaksi sosial ini dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari yang dapat kita kaitkan dengan psikologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi.